Halo. Oke, jadi di sini kita akan coba bahas technical test, salah satu technical test dari sebuah company di Jakarta, Indonesia, Asia Pasifik, Asia Tenggara. Ya udah itu deh. Di mana dia itu si bank atau ya satu grup sama Shopee gitulah. Dan di sini um, soal ini atau technical test ini saya dapatkan di tahun 2022 di mana um, kalau saya lihat di soal ini itu masih tetap sama dengan yang pernah digunakan di tahun 2020 dan 2021 gitu. Jadi mungkin saya anggap soal ini worth buat dibahas bareng supaya teman-teman juga bisa belajar atau sekedar jadi bahan untuk latihan juga gitu. Nah, di sini kita tuh dia akan dikirimin satu file Excel seperti ini dengan ada 3 tab di dalamnya. Yang pertama adalah instructionnya atau perintahnya apa sih yang harus dilakukan. Di sini fokusnya adalah SQL test gitu ya atau SQL test di mana kita akan diberikan beberapa soal dan akan diminta untuk menuliskan SQL statementnya atau ya query SQL-nya seperti apa gitu berdasarkan perintah-perintah di masing-masing soalnya. Kemudian dari situ kita juga diberikan dua jenis data atau dua tabel di sini. Yang pertama ada namanya customer tab, ada customer ID, register time, dan juga branch-nya atau cabangnya. Diikuti dengan transaction tab, di mana ada transaction ID, customer ID, transaction type, amount, dan juga transaction time. Di mana di sini kita bisa langsung lihat bahwa dua tabel ini bisa kita hubungkan atau kita gabungkan dengan jembatannya atau key joinnya adalah di bagian customer ID-nya gitu. Di mana di sini masing-masing customer ID adalah udah unik dan di sini kita bisa lihat per customer ID-nya itu punya transaksi apa aja seperti itu. Oke. Nah, ketimbang kita coba tulis satu-satu query-nya di sini, saya udah coba ekspor buat data-data itu tadi ke dalam Google BigQuery, teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung eksekusi nih atau praktekkan nih query kita itu udah sesuai belum sih hasilnya seperti itu. Dimana di sini dua tabel yang tadi udah saya pindahin ke Google BigQuery di sini ada customer tab dan juga transaction tab gitu. Dimana masing-masing isinya sama, ada customer ID, register time, dan juga branch. Kemudian ada transaction ID, customer ID, transaction type, amount, dan juga transaction time, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba 5 soal yang ada di dalam Excel tadi, dan mungkin kita coba bikin ininya dulu kali ya. Soal satu, sorry. Soal satu perintahnya adalah kita coba copy paste dulu aja perintahnya dari si spreadsheetnya gitu. Ini kemudian soal 2, soal 3, soal 4 dan soal 5. Oke. Nah, kita coba copy paste satu-satu aja. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi soal yang pertama adalah kita akan diminta untuk menghitung berapa banyak sih customer di masing-masing cabangnya. Kemudian diikuti dengan nomor 2, berapa banyak jumlah transaksi di masing-masing cabangnya. Nomor 3, berapa atau di tanggal berapa sih transaksi terakhir yang dilakukan oleh masing-masing customer. Dan nomor 4, kita diminta untuk menemukan banyaknya customer yang membuat atau melakukan transaksi pertamanya di masing-masing branch dan masing-masing hari atau masing-masing tanggalnya. Kemudian yang terakhir, um, menemukan transaksi type pertama dari masing-masing customer, dan kalau ada yang seri kita akan gunakan dari yang transaction ID-nya lebih awal atau lebih kecil seperti itu. Kenapa nomor 6 gak kita bahas? Karena di sini tuh lebih ke find out what is wrong with the sample data. Jadi di sini teman-teman akan mencari apa sih yang aneh dari data ini gitu kan. Apakah misalnya dari customer tab ada customer yang tidak unik, kemudian juga kalau dari transaction tab ada apakah ada transaction ID yang tidak unik juga gitu. Jadi mungkin kita nggak akan bahas itu di SQL query kita nanti kayak gitu. Tapi intinya untuk menjawab yang nomor 6 biasanya kita akan mencari data kita ada yang kotor atau enggak secara kualitas dan juga apakah
data-data yang ada nih valid atau enggak juga gitu. Apakah ada yang saling kontradiktif dan lain sebagainya. Dimana di situ ada sedikit um, proses eksplorasi di situ yang nggak harus kita gunakan, nggak harus selalu kita gunakan SQL. Oke, jadi kita fokus ke 5 soal itu aja, mulai dari yang pertama. Dan intinya saya coba copy paste dulu ke BigQuery yang tadi gitu ya. Nah, sekali lagi tadi kita udah bahas bahwa soal ini tuh benar-benar setahu saya ya, dia itu emang udah dipakai dari tahun 2020 atau bahkan 2019 gitu. Karena waktu itu saya juga sempat udah tes juga di sini dan tipe soalnya masih mirip-mirip gitu. Sehingga itulah tadi alasannya kenapa mau coba bahas soal ini, karena ya dia udah digunain berulang kali. Apakah memang itu yang jadi standar di Shopee dan C Group gitu kan. So, apakah itu bisa dibilang worth buat kita selalu jadikan dia referensi untuk latihan. Dan intinya dari sini teman-teman yang mungkin akan tes di sana dan atau mungkin butuh latihan soal bisa terbantu dengan soal yang ada di sini seperti itu. Oke, udah selesai di copy paste dan kita langsung aja ke nomor satu. Statement untuk tadi per cabang. Jadi di sini kita bisa pecah dulu aja struktur query-nya itu per cabang dan apa yang mau kita hitung gitu. Cabang dan juga customer berarti kita akan hitung dari customer ID, dan di sini berarti kita cukup butuh satu satu apa namanya satu table aja gitu, nggak perlu kita gunakan dua table. Mungkin kita bisa tulis from-nya dulu. Berarti di sini adalah customer tab gitu kan. Nah, ini kita bisa tinggal klik. Nah, kemudian kita mulai masukin di select-nya. Select karena yang diminta branch dulu, berarti kita tuliskan branch baru diikuti dengan count. Di sini tinggal customer ID sebenarnya, tapi buat mastiin dia itu udah unik, kita bisa pastikan dengan menuliskan distinct di sini supaya customer ID kalau ada yang duplikat dia nggak akan kehitung lebih dari satu, hanya akan kehitung satu gitu. Di sini kita bisa gunakan aliasnya atau nama hasilnya sebagai number of customer. Kemudian tidak lupa kita gunakan group by satu aja cukup. Dan di sini sebenarnya nggak ada perintahnya buat order by, tapi di sini saya lebih seringnya menggunakan, saya urutkan dari dia itu berapa banyak sih yang paling banyak gitu si customernya, supaya bisa sekaligus menemukan insight di situ gitu. Nah, ini kita bisa eksekusi. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawah hasilnya seperti apa. Oke, berarti yang paling banyak di sini adalah customernya berdasarkan customer tab, dia itu paling banyak dari Jakarta, teman-teman. Dengan jumlah customernya 1605, sedangkan diikuti dengan Padang, Surabaya, dan Makassar. Dan di sini selisihnya nggak terlalu gede gitu, di angka 1500-an. Dimana ini harusnya kalau kita jumlahin, anggap kita hitung kasar ada 1500 kali 7, kurang lebih 1500. Dan di sini kita bisa lihat nih, ternyata data di customer tab itu ada 10.855 gitu. Jadi ya harusnya udah sesuai gitu. Jadi bisa kita bilang nomor satu udah selesai, dimana kita cukup menuliskan query-nya seperti ini. Select branch, count distinct customer ID dari table customer dan group by satu, seperti itu. Oke, itu buat nomor satu. Next, nomor 2-nya. Count number of transaction per branch. Jadi di sini karena kalau di customer ID kita nggak bisa dapat transaction nih, berarti kita langsung ambil yang transaction dulu gitu. Transaction tab. Nah, di sini kita bisa gunakan alias karena kita perlu branch, jadi kita akan gabungin kedua dataset tersebut gitu. Di sini kita bisa singkat aja T, kemudian kita sorry. T, kemudian apa nih? Kemudian kita left join. Kita gabungkan dia dengan memanggil si customer tab gitu. Ini kita copy paste saja. Kita pakai aliasnya T. Kemudian untuk key joinnya seperti yang tadi udah dibahas, yaitu di customer ID. Jadi tinggal T customer ID sama dengan C dot customer ID juga gitu. Customer ID. Nah, ini kita udah dapat tabelnya, jadi kita langsung bisa masukin query-nya, yaitu select. Karena yang diminta tetap branch, jadi branch duluan. Kemudian kita bisa count
sama kayak yang tadi count distinct, tapi kalau yang tadi itu user, kita sekarang lihat transaction-nya. Jadi yang akan kita hitung adalah transaction ID-nya. Sebagai kita bisa bilang tadi itu saya nulisnya gimana? Num of transaction. Kemudian urutannya masih sama, yaitu diikuti dengan group by 1, diikuti dengan order by 2 descending. Oke, ini kalau kita running dia akan muncul dua-duanya. Sorry, harusnya saya ini aja. Nah, jadi sekarang kita dapat untuk masing-masing branch yang tadi, yang awalnya atau yang tadi tuh kita kan udah lihat di mana yang paling banyak tuh Jakarta, tapi ternyata transaksi yang paling banyak itu tuh dari Bandung gitu, diikuti dengan Semarang, baru ada Jakarta. Dimana selisihnya juga nggak terlalu banyak sih, ada sekitaran belasan dan 20-an gitu. Oke, jadi nomor 2 udah solve, select branch, count distinct transaction ID, kemudian diikuti dengan group by dan juga order by, dimana di sini kita gunakan join atau kita gabungkan dua tabel yang ada, yaitu customer tab dan juga transaction type. Transaction tab kayak gitu. Oke, nomor 3. Find last transaction date. Jadi masing-masing customer itu tuh terakhir transaksinya tuh di kapan gitu. Jadi ini berarti cukup pakai yang transaction tab aja karena kita nggak butuh cabang. Kemudian kita main atau kita masukkan select, karena groupingnya di sini ada belasan customer, berarti ya kita tuliskan aja customer ID diikuti dengan untuk tanggal. Untuk menemukan yang pertama dan terakhir kita tuh bisa pakai yang namanya min dan juga max gitu. Untuk min berarti kita akan dapat transaksi atau nilai terkecil dari tanggal yang ada, sedangkan max berarti nilai terbesar dari tanggal yang ada. Sehingga yang di sini yang paling cocok adalah yang max. Max transaction time. Yes, transaction time, kita kasih nama as last transaction date. Kemudian sama seperti biasanya kita selalu group by 1. Ini nggak perlu order by sih, cuman ya udah kita coba running gini dulu aja. Yang kita bisa lihat seharusnya di sini kita akan dapat tuh masing-masing customer yang pernah transaksi itu tuh transaksi terakhirnya di kapan gitu. Last transaction date kita dapetin untuk customer ini, dan ini udah selesai. Ini nomor 3, select customer ID, max transaction time, dan juga group by gitu. Untuk kalau mau cari di sininya first transaction date gimana, maxnya tinggal kita ganti jadi min. Seperti itu aja. Oke, next nomor 4. Kayaknya agak panjang nih. Jumlah customer yang melakukan transaksi pertamanya. Oke, berarti kayak tadi kita akan menggunakan min transaction time di masing-masing branch, masing-masing day. Jadi nanti kebayangnya akan ada 3 kolom di sini. Yang pertama adalah misalnya cabangnya, kemudian harinya, kemudian di hari tersebut dan di cabang itu ada berapa banyak sih customer yang melakukan transaksi pertamanya, kayak gitu. Jadi mungkin di sini mudahnya kita akan menggunakan CTE, atau kita coba dulu kita ambil yang ini tadi nih. Ini kan tadi tuh kita buat ngelihat transaksi terakhir gitu kan. Jadi kita tinggal ganti aja di sini tuh transaksi pertamanya, dari max kita ganti jadi min. Dimana ini adalah kita bisa bilang dia itu CTE yang isinya adalah first customer transaction. Kayak gini. Kemudian ini kita rapikan ke dalam biar lebih enak ngelihatnya. Nah, sekarang kita udah punya nih satu table yang isinya tuh masing-masing customer. Berarti di sini kasih nama bukan last, sorry. First. Masing-masing customer itu tuh pertama kali transaksi itu di tanggal berapa gitu. Nah, sekarang berarti kita akan lihat atau kita akan bikin kayak ini tadi. Nomor 4. Nah, di sini dari gabungan dua ini supaya kita bisa menemukan atau memunculkan branch-nya atau cabangnya tuh di mana gitu, karena itu kan dibutuhkan di sini. Each branch each day, berarti setelah branch kita lanjutkan dengan transaction day. Transaction time diikuti dengan berapa banyak sih customernya. Nah, di sini kita panggil lah si ini
first customer transaction, di mana kita joinkan juga ke sini. Jadi left joinnya kita tambahin lagi. Left join ini on. Oh, ini biar singkat FCT aja. On t dot customer ID sama dengan FCT dot customer ID juga. Jadi di sini nanti akan kelihatan per transaksi, dia itu bisa kelihatan tuh orang ini transaksi di tanggal berapa. Nah, kemudian di tabel sebelahnya akan kelihatan juga transaksi pertamanya tuh di kapan sih, seperti itu. Sehingga di sini kemudian kita ikuti dengan count. Karena syaratnya tadi adalah transaksi pertama, di sini countnya nggak langsung kita count customer ID, tapi kita gunakan dulu syaratnya, yaitu di sini kita bisa gunakan yang namanya case when p.transaction time sama dengan fct.first transaction date then customer ID, kemudian n. Ini kita kasih sebagai s customer atau count customer. Nah, di sini artinya itu apa? Ketika tanggal transaksinya itu sama dengan tanggal transaksi pertama yang udah kita dapetin dari tabel ini, maka dia akan dihitung. Berarti di tanggal tersebut itulah transaksi pertamanya, seperti itu. Sedangkan kalau berbeda, kita nggak akan hitungin. Berarti mungkin dia udah pernah transaksi sebelumnya, jadi kita nggak akan ikutin di perhitungan ini, seperti itu. Next, setelah kita gunakan semua selectnya, berarti kita langsung masukin group by 1,2, yaitu berdasarkan branch dan juga harinya, diikuti dengan ini biar lebih rapi aja, order by-nya 1,2 juga. Oke, kurang lebih query-nya seperti ini. Jadi kita bikin CTI dulu di atas, yaitu untuk mendapatkan first transaction date dari masing-masing customernya, untuk kemudian kita joinkan lagi ke tabel transaksinya supaya dapat transaksi tersebut tuh apakah transaksi pertama dari si customer ataukah bukan. Oke, di sini itu harusnya take. Oke, nah, atau di sini kalau kurang kita bisa pastiin lagi dengan distinct, kelupaan. Nah, kita bisa ulangin with transaction date sampai ke bawah. Kita ulangin lagi seperti apa hasilnya, kita akan dapetin. Nah, jadi di masing-masing cabang, contohnya di sini di Bandung, pada 1 Januari 2021 ada berapa banyak sih customer yang pertama kali melakukan transaksi, yaitu ada 37, seperti itu. Ini harusnya semakin tanggalnya jalan, semakin sedikit harusnya nih biasanya. Ini bisa kita coba lihat ke tabel terakhir. Nah, kecil-kecil kan angkanya jadi kelihatan. Jadi orang-orang yang udah banyak kali beli di misalnya awal tahun, mungkin dia akan tetap beli di pertengahan tahun, tapi dia udah nggak akan terhitung nih di bagian customer yang pertama kali melakukan transaksinya di tanggal-tanggal tersebut, seperti itu. Sehingga di sini kecil. Oke, kayak gitu untuk yang nomor 4 cukup panjang, dimana pertama kita pakai CTI dulu, baru kemudian kita joinkan ke tabel transaksi dan juga customernya. Oke, next soal terakhir nomor 5. First transaction type, berarti kita akan butuh tabel transaction juga untuk masing-masing customer. Nah, kalau ada yang seri, berarti kita akan gunakan transaction with lower transaction ID. Jadi di sini kita bisa bayangin, oh misalnya ID 111, dia tuh transaksi pertamanya kapan, dan di situ transaksi yang dilakukan tuh tipenya apa. Di sini tuh jenis-jenis tipenya ada deposit, ada juga tadi tuh apa ya namanya itu deh. Nah, di sini berarti mungkin kita bisa lihat juga dari yang ada di sini. With first customer transaction ini bisa kita pakai lagi. Nah, jadinya kita tahu kan di apa namanya, di hari atau masing-masing customer tuh transaksi pertamanya di kapan gitu. Nah, kemudian kita bisa juga ngelihat select. Ini berarti kita tinggal ambil dari tabel transaksi aja. Oh, atau wait, transaction time, oke.
Dan oh, ini juga bisa nih. Kita panggil tabel transaksi ke sini. Nah, from tabel transaksi, kemudian kita left join ke ini tadi first ini langsung kita ambil aja first customer transaction, sehingga sekarang nanti kita bisa cekin kayak tadi apakah transaksi yang lagi dilakuin itu transaksi pertama atau bukan gitu. Nah, sorry, ini formnya ke double. Nah, kemudian tadi yang diminta adalah customer, jadi yang pertama di sini adalah customer ID. Customer ID diikuti dengan transaction type-nya, case when, atau mungkin langsung aja deh, transaction type. Terus kita bisa pilih where-nya itu berarti adalah t.transaction time sama dengan fct.customer first transaction date. Nah, seperti ini aja harusnya udah dapet nih customer ID-nya berapa, kemudian yaitu transaction type-nya di pertama kali transaksinya dia tuh ngelakuin transaksinya yang seperti apa, apakah deposit dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya di T dulu. Nah, kayak gitu, jadi harusnya akan dapet ini apa? Customer ID itu nggak pakai underscore, sorry. Customer ID, transaction type, dan akan dapat. Tapi kalau ada tanggal yang beda gimana? Nah, mungkin kita juga bisa pakai cara yang kedua nih. Mungkin ini saya coba running dulu. Sekalian deh order by satu. Oke, ini dilanjutkan sampai ke bawah. Kita coba eksekusi. Nah, kita bisa lihat 10.3.10 dia itu transaksi pertama adalah transfer, 10.3 nanti ke 47. Nah, kita lihat nih ada yang kembar enggak gitu. Tapi kalau udah unik semua ya udah berarti kita bisa bilang kasus kita selesai, karena ya di sini ternyata nggak ada nih orang yang dalam satu hari atau di transaksi pertamanya dia tuh ngelakuin lebih dari satu transaksi seperti itu. Atau di sini berarti perlu di listing dulu, lupa. Supaya dia itu unik, bener-bener satu transaksi aja, tapi harusnya juga udah sih, jadi ya bisa dibilang di sini udah solve gitu. Kalau mau pakai cara kedua kita bisa bikinnya first customer transactionnya bisa kita urutin dari bukan pakai bukan menggunakan transaction time, tapi langsung dari transaction ID gitu. Jadi misalnya kayak gini, Ctrl C diikuti dengan Ctrl V. Jadi di sini tar saya gedein dulu. Jadi di sininya bukan pakai transaction time tapi transaction ID. Ctrl D bisa nggak? Ctrl D. Nah, ini kita ganti jadi transaction ID karena udah jelas transaction ID yang paling kecil tuh pasti transaksi yang paling awal gitu. Kemudian di sininya berarti juga kita ganti jadi salah, terlalu jauh. Ini ke sini. First transaction ID. Nah, sama hal sisanya tinggal kita running aja kayak tadi, karena udah yang kita bedakan di sini tuh cuman yang awalnya kita nyocokinya by tanggal, di sini kita nyocokinya tuh by transaction ID gitu. Dimana transaction ID-nya karena di sini juga angka, jadinya kita bisa urutin juga. Nah, sepertinya hasilnya sama sih. 10.3.10 tuh transfer, 10.3.1.3 tuh deposit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi inilah kita udah ngebahas 5 soal dari technical test Shopee berkaitan dengan SQL.
yang akan teman-teman temui ketika teman-teman lagi proses rekrutmen untuk posisi BI atau Business Intelligence, Data Analyst, dan lain sebagainya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 5. Dan untuk nomor 6 yang tadi kita udah bahas, yaitu biasanya kita akan cari ada nggak sih data kita yang misalnya nggak lengkap atau duplikat dan lain sebagainya. Itu bisa ditemukan dengan cara-cara seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman, dan sekian pembahasan soal SQL test dari Cbank atau Shopee Group, atau bukan Shopee Group sih, C Group gitu ya. Thank you.